inti pesan dari novel ini adalah satu, semangat kerja keras dan bersabar. Yang kedua adalah pesan ajakan untuk berbakti kepada orang tua. Karena kan dengan membaca ini kita akan merenungi bagaimana kerja keras orang tua itu untuk memenuhi kebutuhan kita. Jadi dengan demikian harapannya kita akan semakin memperkuat ikatan kepada orang tua kita. Yang ketiga adalah semangat untuk menjaga alam dan lingkungan. Karena alam dan lingkungan ini harus kita kelola dengan baik. Tidak bisa mengambil apa yang ada di dalam alam itu dengan cara mengeksploitir berlebihan. Akibatnya alam rusak, kemudian tidak bisa kita mewariskan kepada generasi setelah kita. Kalau kerusakan yang kita wariskan, maka akan membuat kehidupan mereka nanti sulit dan sengsara. Itu ajakannya. Dan semua itu dilakukan dalam satu kerangka bagian dari penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Sang Maha Pencipta. Ya, sisi menariknya kalau menurut saya adalah keunikan dari kehidupan masyarakat pesisir yang ada di Pulau Bangka. Mungkin ada kesamaan dengan masyarakat pesisir yang ada di daerah lain di Indonesia ya, karena memang Indonesia itu negara maritim. Tapi keunikan itu pasti dimiliki oleh setiap daerah yang ditandai dengan adat dan kebiasaan dari kehidupan sehari-hari. Misalnya di dalam mereka mencari nafkah, kemudian mengolah hasil tangkapan menjadi produk turunan untuk dijual sebagai bagian dari pendapatan untuk ekonomi keluarga. Kemudian ada upacara-upacara adat atau seperti upacara pernikahan. Jadi kalau di dalam masyarakat Melayu itu biasanya kan ditandai dengan berpantun. Berpantun itu mulai dari saat lamaran sampai pada saat resepsi, pada hari resepsinya. Kemudian juga ada upacara-upacara adat yang unik yang mungkin hampir sama dengan daerah lain di Jawa atau di mana itu ada upacara memberisi desa. Nah, upacara di adat memberisi desa di Bangka itu hampir di seluruh pesisir ya, saya kira kawan kampung-kampung pesisir itu ada upacara taber namanya. Upacara taber ini pun sudah diabadikan oleh para seniman dalam bentuk tarian. Tari taber itu bisa dicek di YouTube atau di mana itu. Memang ada suasana magis dalam upacara taber ini karena memang melibatkan para tokoh atau ketua adat sebagai pelaku atau aktor utama dari upacara ini. Nah, di dalam novel ini pun akan dikisahkan tentang itu, apalagi di pesisir Pulau Bangka, bagian selat Bangka ini kan upacara-upacara adat itu sangat kental dengan suasana magisnya. Dari sisi karakter sang tokoh ya pastilah, karena memang cerita sentralnya dari tokoh utamanya, ya kepala keluarga di dalam rumah tangga nelayan itu. Jadi bagaimana pandangan hidupnya tentang cara hidup yang sederhana dan selalu merasa cukup ya. Misalnya dia sudah bisa mengukur resiko kalau dia memiliki kapal besar dengan perahu yang sederhana. Dia sudah ukur resikonya, maka ini pilihan hidup sesuai dengan ukuran dan kadarnya. Nah, dari sisi itu saya melihat bahwa pelaku utamanya seorang entrepreneur. Mulai dari dia menghitung resiko, kemudian memanfaatkan sumber daya yang ada dengan austerity atau hemat. Kemudian dia juga menjaga keberlanjutan sumber daya itu, menjaga alam, dan bagaimana dia mengajarkan kepada anak-anak. Dari sisi sang tokoh ini, perubahan kehidupan spiritual yang dialaminya. Ini hampir dialami semua orang, terutama pada kita yang mulai mendekati usia 40 ya. Biasanya ada perubahan spiritual. Nah, sama yang dialami oleh tokoh di dalam novel ini. Bagaimana yang tadinya sebenarnya dia hidup dengan semaunya dalam tanda petik bahwa tidak memahami agamanya, tapi kemudian dia ingin tiba-tiba dia tersentak hanya mendengar suara azan saja ketika sedang menangkap ikan di pesisir kampungnya itu. Dan ini digambarkan dengan sangat sederhana perubahan-perubahan itu saya kira ya yang menarik. Ada dalam banyak bagian, termasuk misalnya kelucuan yang terjadi saat anak-anak nelayan ini mau nonton film di bioskop kampung itu, Panggong kalau nama lokalnya itu, nama setempat. Itu mereka dikejar-kejar penjaga, kemudian menjebol dinding atau menggali tanah. Tertangkap bukan berarti tidak bisa menonton lagi, justru itu jalan lain untuk bisa menonton gratis, ya kan. Nah, cerita itu lucu kalau menurut saya. Kelucuan yang lain juga bisa ditemukan dalam bagaimana cengkramannya para nelayan pagi-pagi saat menjualkan ikannya ke salah satu warung di kampung itu. Orang sana nyebutnya tauke bahasa ke.
Karena di kampung Bangka itu kan banyak orang-orang Kek, suku-suku Kek yang berasal dari dataran Cina bagian selatan. Itu sudah berabad-abad. Ada yang diceritakan khusus pada satu bagian, pada bagian bulan madu, salah satu anak nelayan itu yang menikah dengan anak pejabat timah di Bangka bagian barat. Kisah romantis itu dalam kisah bulan madu mereka berkeliling Pulau Bangka membuat album kisah cintanya itu. Kemudian di beberapa titik destinasi utama wisata Pulau Bangka. Mungkin dengan melihat membaca novel ini bisa jadi referensi awal sebelum kalau misalnya Anda ingin menemui atau berkunjung ke Bangka di beberapa bagian Pulau Bangka itu. Nah di sini ya saya tidak usah ajarkan lah bagaimana romantis itu, karena Anda juga tahu kan. Romantis itu ya ada rasa senangnya, ada cemburunya, ada merayunya dan lain-lain. Ya, kira-kira gitulah bumbunya. Jadi bumbu itu kalau membacanya kita pasti senyum-senyum sendiri karena kita mengalami hal yang sama. Kalau nggak mengalami berarti nggak normal. Salah satu cerita sentralnya di sini. Jadi memang kehidupan nelayan di Indonesia dari dulu sampai sekarang saya kira adalah sebuah kisah tentang kesulitan hidup dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Apalagi tentang pendidikan. Pendidikan itu kan sudah menjadi pada saat sekarang mungkin jadi kebutuhan utama. Kalau dulu kan masih kebutuhan sekunder itu. Kebutuhan utama itu bagaimana bertahan hidup dulu. Nah disitulah cerita menariknya. Ya. Karena bagaimana di tengah keterbatasan itu sang nelayannya terus memompa semangat anak-anaknya, kemudian mengajarkan anak-anaknya menyiasati keadaan kesulitan sehingga proses yang telah berjalan itu tidak berhenti. Ya, dari sini nanti ada cerita yang menarik ketika salah satu anaknya itu harus pulang karena ketiadaan biaya, tetapi kemudian balik lagi ke Pulau Jawa. Ya ceritanya kan sederhana kalau pendidikan orang-orang seperti nelayan atau pengayuh beca atau pedagang kecil atau buruh-buruh kecil itu ya. Ya. Satu hal saja misalnya yang mereka inginkan, mereka tidak menginginkan anaknya itu sama dengan yang mereka alami. Jadi pendidikan itu salah satu jalan keluar. Karena keinginan itulah kemudian biasanya orang-orang kecil seperti nelayan, pedagang pekerja serabutan, pengayuh beca hanya ingin sedikit hal saja. Bagaimana anak-anaknya itu tidak sama dengan apa yang dia alami. Begitu.